Shalom, selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Katrina Liling Malino, kelas B, nomor induk mahasiswa 219511053, mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Toraja. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Dogmatika 1 tentang pengakuan iman. Dan di sini saya mengambil pengakuan iman rasuli. Selamat mendengarkan penjelasan saya. Sejarah munculnya pengakuan iman rasuli. Salah satu deklarasi iman dalam sejarah Kristen adalah Kredo Rasul. Kredo ini kemudian dipakai oleh gereja-gereja Kristen, khususnya gereja yang berakar dalam tradisi Barat. Sementara di kalangan Katolik Roma, Kredo ini disebut dengan syahadat para rasul. Pengakuan ini muncul dalam surat tahun 390 Masehi dari sebuah sinode di Milan. Bukti historis konkret yang tertua tentang keberadaan kredo ini adalah sepucuk surat dari Konsili Milano kepada Paus Siricius yang berbunyi demikian: bila engkau tidak memuji ajaran-ajaran para imam, biarlah pujian itu setidaknya diberikan kepada Symbolum Apostolorum yang selalu dilestarikan oleh gereja Roma dan akan tetap dipertahankan agar tidak dilanggar. Kredo ini dipercayai disusun oleh ke-12 rasul setelah 10 hari kenaikan Yesus ke surga, tepatnya pada hari Pentakosta. Kredo ini adalah rumusan ajaran dasar gereja perdana yang dibuat berdasarkan amanat agung Yesus untuk menjadikan segala bangsa menjadi muridnya, dengan membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian pengakuan ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama mengenai Allah Bapa dan penciptaan manusia, yang kedua mengenai Allah Anak dan penebus, dan yang ketiga mengenai Allah Roh Kudus dan pengudusan manusia. Kredo ini juga berisi 12 butir dan diyakini juga merupakan hasil pernyataan dari masing-masing murid Yesus. Seiring berkembangnya kekristenan, semakin banyak pula aliran-aliran kepercayaan yang menyesatkan iman. Di surat Uskup Marcellus dari Ancyra yang hidup pada tahun 340 sebelum Masehi, ditemukan kutipan rumusan pengakuan iman rasuli tersebut yang dituliskan dalam bahasa Yunani. Kemudian teks itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan diberi judul Symbolum Apostolorum, atau yang sering kita sebut sebagai pengakuan iman rasuli. Pada masa ketika kebanyakan umat Kristen masih buta huruf, pengulangan secara lisan pengakuan iman rasuli ini seiring dengan doa Bapa Kami dan 10 perintah Tuhan, atau yang lebih sering kita dengar sebagai Dasa Tita, yang membantu untuk melestarikan dan menyebarkan iman Kristen dari gereja-gereja Barat. Pengakuan rasuli juga merupakan suatu hal yang rupanya digunakan sebagai ringkasan ajaran Kristen untuk calon-calon baptisan di Roma. Oleh karena itu, dikenal juga sebagai Symbolum Romanum. Dan dalam versi Hippolytus, pengakuan iman rasuli ini diberikan dalam bentuk tanya jawab dengan calon baptisan yang kemudian mengakui bahwa mereka percaya tiap pernyataan. Pengakuan iman rasuli merupakan bentuk pernyataan percaya kita akan ketritunggalan Allah, dan pengakuan ini kita ucapkan setiap minggunya
bagi seluruh orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai bentuk penghormatan akan Dia. Karena itu, dalam mengucapkannya, kita harus senantiasa menghayatinya, bukan hanya sekedar diucapkan saja, agar makna yang terkandung di dalamnya itu boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kita. Demikianlah hasil presentasi saya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom dan sampai jumpa.